Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan adalah suatu keniscayaan. Perbedaan tidak mungkin terhindarkan. Jangankan di dalam urusan-urusan fikih, bahkan hatta di dalam urusan-urusan ilmu nahwu dan shorof pun terjadi perbedaan pendapat. Jadi marilah kita belajar untuk bisa saling menghargai, saling menghormati adanya perbedaan dari kalangan para ulama. Tidak usah merasa yang paling benar sehingga kita menyalahkan pendapat-pendapat yang lain. Selama perbedaan itu berdasarkan dalil ataupun hujjah argumentasi yang ilmiah. Perbedaan di dalam urusan-urusan fikih yang merupakan hasil istihad dari para ulama yang diambil dari dalil-dalil yang sifatnya dhonni, ya tidak qat'i, artinya dhonni adalah multitafsir yang memiliki penafsiran yang berbeda-beda antara satu ulama dengan ulama yang lainnya. Itu boleh terjadi perbedaan, ya. Seperti produk-produk fikih itu kan dihasilkan dari pengambilan dari dalil-dalil yang sifatnya dhonni. Sedangkan perbedaan-perbedaan dalam urusan usuluddin, yaitu urusan-urusan pokok-pokok agama, itu adalah al-inhiraf, penyimpangan, sehingga wajib untuk saling meluruskan atau wajib untuk diluruskan. Baik, teman-teman semuanya, di dalam kajian singkat ini Al-Fakir ingin membacakan kitab Al-Insaf fi Masailil Khilaf. Al-Insaf fi Masailil Khilaf adalah kitab tentang perbedaan antara ulama Basrah dan ulama Kufah dalam persoalan ilmu nahwu. Pada halaman yang ke-68, mas'alatun, pada masalah yang ke-9, yaitu al-qaulu fi taqdimil khobari alal mubtada'i. Ya, tentang pendapat mendahulukan khobar dari mubtada. Dan ini ternyata terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat ulama tentang pendahuluan khobar dari mubtada'nya. Dhahaba al-kufiyuna ila annahu la yajuzu taqdimu khobari al-mubtada' alaih. Bahwa pendapat ulama-ulama Kufah bahwa sesungguhnya la yajuzu, tidak diperbolehkan mendahulukan khobarnya mubtada'. Mufradan kana au jumlatan, baik itu berupa susunan mubtada' khobarnya itu berupa isim mufrad ataupun berupa susunan jumlah. Fal mufradu nahwu qaimun zaitun. Contoh dalam isim mufrad adalah seperti lafat qaimun zaitun. Qaimun iku wong kang ngadeg, zaitun utai zaid. Jadi khobarnya didahulukan, mubtada'nya diakhirkan. Atau dhaibun amrun. Dhaibun iku wong kang budalan, amrun utai amr. Ini juga mendahulukan khobar dari mubtada'nya. Kemudian contoh dari jumlah, wal jumlatu nahwu abuhu qaimun zaitun wa akhuhu dhaibun amrun. Kemudian pendapat ulama-ulama Basrah, kalau pendapat ulama Basrah adalah wadhaba al-basriyuna ila annahu yajuzu taqdimu khobari al-mubtada' alaih al-mufrada wal jumlata. Jadi kalau menurut pendapat ulama-ulama Basrah itu tetap diperbolehkan mendahulukan khobarnya mubtada', ya, mufradan kana au jumlatan kana. Jadi baik itu berupa isim mufrad ataupun berupa susunan jumlah. Kemudian mereka berdua sama-sama memiliki hujjah ataupun alasan. Amal kufiyuna fahtaju bi anqalu innama qulna innahu la yajuzu taqdimu khobari al-mubtada' alaih mufradan kan au jumlatan li'annahu yu'ta ila an tuqaddima dhamiral ismi ala dhahirihi. Hujjah ataupun alasan ulama-ulama Kufah yang tidak memperbolehkan mendahulukan khobarnya mubtada' adalah di situ berlakunya untuk kalau sampai terjadi seperti itu, maka artinya mendahulukan dhamirnya isim dari dhahirnya isim. Ala taro annaka idza qulta, seperti yang kita lihat kalau kita mengucapkan qaimun zaitun, maka kana fi qaimun dhamiru zaitin atau dhamiru zaitun. Jadi kalau kita mengucapkan kalimat qaimun zaitun, maka di dalam lafadz qaimun itu ada dhamirnya zaid. Kemudian wa kadzalika idza qulta abu qaimun zaitun, seperti halnya dalam susunan jumlah. Ya, maka di saat kita mengucapkan abu qaimun zaitun, maka kanat al-ha'u fi abuhu dhamiru zaitun. Jadi hak yang ada dalam lafadz abuhu adalah dhamirnya zaid. Padahal faqad taqaddama dhamirul ismi ala dhahirihi, dan itu tentu
artinya telah mendahulukan dhamirnya isim dari dhahirnya isim. Padahal wala hilafa anna rutbata dhamirul ismi ba'da dhahirihi, bahwa tidak ada hilaf bahwa sesungguhnya rutbah ataupun tatanan susunan yang benar itu adalah dhamir isim itu seharusnya jatuh sesudahnya dhahirnya isim. Jadi tidak boleh dhamirnya isim ini didahulukan gitu. Maka fawajab ala yajuzu taqdimuhu alaih, maka wajiblah hukum tidak diperbolehkannya mendahulukan khobarnya mubtada. Ini menurut pendapat ataupun alasan ulama-ulama Kufah yang tidak memperbolehkan mendahulukan khobar dari mubtada. Kemudian pendapat ulama Basrah bahwa amal basriyuna fahtaju bi angqalu innama jawazna dzalika li annahu qad jaa kasiron fi kalamil arabi wa as'arahum, bahwa menurut ulama Basrah bahwa ulama Basrah memperbolehkan mendahulukan khobarnya mubtada karena itu sudah berlaku, sudah banyak berlaku dalam percakapan ataupun kalam-kalam Arab, ya, dan itu sudah tersebar secara umum bahwa itu memang digunakan seperti itu. Maka artinya apa? Bahwa sesungguhnya perbedaan pendapat ulama itu bukan hanya terjadi dalam urusan fikih, hatta urusan nahwu sorof pun terjadi perbedaan. Ya, maka fa'amma maja'a min dalika fi kalamihim faquluhum fil misli fi baitihi yu'ta al-hakamu, seperti kalamnya orang Arab di dalam lafadz fi baitihi yu'ta al-hakamu. Jadi ini pendapat ataupun hujjah daripada ulama Basrah dan ulama-ulama Kufah perihal masalah perbedaan tentang boleh atau tidak bolehnya mendahulukan khobarnya mubtada. Ya, jadi kalau kita belajar ilmu nahwu itu kan yang namanya kalimat mubtada adalah al-ismu al-marfu al-ari anil awamili al-lafdiyati, kalimat isim yang dibaca rofa, ya, yang disepikan dari amil lafdiyah. Jadi kemudian khobar adalah al-khobaru wa al-ismu al-marfu al-musnadu ilaih, yaitu kalimat yang dibaca rofa, ya, kalimat isim yang dibaca rofa yang disandarkan kepada mubtada. Itu adalah dulu kalau kita belajar al-jurmiyah, ya. Kemudian perbedaan-perbedaan itu adalah suatu keniscayaan. Mereka sama-sama punya hujah dan punya argumentasi. Jadi tidak perlu kita alergi kalau kita mungkin mendengar atau melihat ustadz atau para ulama atau kiai yang membaca kitab, mungkin tiba-tiba i'rabnya itu kok asing di telinga kita, mungkin berbeda, dia membacanya dengan binasbi atau biljari, sedangkan menurut kita kok itu seharusnya biljari, kenapa binasbi, atau sebaliknya. Kita jangan langsung menyalahkan. Jangan-jangan mereka juga punya hujah, punya alasan, atau ada pendapat ulama ahli nahwu yang memperbolehkan itu. Jadi cobalah kita belajar untuk saling menghargai, jangan merasa kumuluhur, merasa lebih alim, merasa paling merasa paling pinter. Tidak perlu seperti itu. Kita di dalam ilmu itu sebenarnya di atas langit masih ada langit. Atau apa yang kita ketahui ini hanya seberapa ilmu yang Allah berikan kepada kita. Bahwa mungkin hanya sebatas itu yang kita tahu atau yang pernah kita pelajari. Sehingga marilah kita bersikap arif, bijak, dan lapang dada menerima adanya perbedaan. Jangan langsung menyalahkan. Sekian kajian singkat ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada kesalahan semata-mata karena kebodohan dan kefakiran al-fakir. Kalau ada benarnya semata-mata petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.